warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Isa Okaf dengan NIM 1920201071. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan tahun 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu metodologi pembelajaran matematika MI dengan dosen pengampu Pak Fuadila Ali Sofyan MPD. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang bangun datar untuk kelas 5 SD atau MI. Jadi kita mulai saja ya materinya. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih ada berapa macam jenis dari bangun datar itu sendiri? Ada yang tahu nggak nih? Jadi yang pertama kita bakal bahas adalah berapa macam dari jenis bangun datar. Yang pertama itu ada segitiga, lalu yang kedua ada persegi, terus yang ketiga persegi panjang, yang keempat ada trapesium, lalu yang kelima ada layang-layang, yang keenam ada belah ketupat, yang ketujuh ada jajar genjang, dan yang terakhir ada lingkaran. Baiklah, di sini kita bakal bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama kita bahas itu tentang bangun datar segitiga. Kayak gambar di samping nih. Sifat-sifat dari bangun datar segitiga itu sendiri yang pertama adalah memiliki sisi yang sama panjang. Sisi itu yang garis yang ngebentuk segitiga itu, itu namanya sisi. Terus dari segitiga ini sisinya sama panjang, yang kanan, kiri, dan bawah itu sama panjangnya. Lalu sifat yang kedua adalah memiliki 3 titik sudut. Sudut itu yang ngebentuk lancip ini. Tuh, di bagian sininya sama sini itu namanya sudut. Jadi segitiga di samping ini punya 3 titik sudut, 1 yang di atas, 2 yang di sini, dan 3 yang di sini. Lalu kita bakal bahas yang kedua, yaitu persegi. Di sini kita bakal bahas tentang persegi 4, yaitu seperti gambar di samping nih. Sifat persegi yang pertama itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi sisi itu seperti yang dijelasin tadi, sisi itu yang garis yang ada di gambar. Jadi ada 4, dia kayak gini. Contohnya kita bikin nih. Contohnya di sini ada kertas. Tuh, di dalam kertas ada gambar yang kayak di samping. Ini sisinya 1, 2, 3, 4. Sisinya sama panjang seperti gambar yang di samping. Jadi misal sisi atasnya 10 cm, maka sisi bawahnya juga 10 cm, kanan dan kirinya juga 10 cm. Jadi kalau kalian nemu gambar atau benda yang sama sisi 4 sisinya, berarti itu bangun datar dari persegi. Lalu juga yang kedua adalah sifatnya persegi memiliki 4 titik sudut. Seperti yang tadi kita bahas ya, seperti gambar yang di samping ini, persegi juga memiliki 4 sudut. Contohnya misal kita pakai lagi kertas yang tadi, ini sudutnya 1, 2, 3, dan 4. Jadi persegi ini punya 4 sudut kayak di gambar di samping ini. Lalu yang ketiga, sifat persegi adalah memiliki sisi dan atas bawah yang sama panjang. Seperti yang kita bahas tadi, yang pertama tadi memiliki 4 sisi yang sama. Jadi kalau dari keempat sisi ini tidak semuanya sama atau salah satunya saja berbeda, berarti itu tidak dapat kita sebut dengan persegi. Ketiga yang bakal kita bahas adalah persegi panjang. Persegi panjang seperti gambar yang di samping. Jadi yang pertama, sifat dari persegi panjang ini adalah memiliki 2 sisi sejajar yang sama panjang. Jadi maksudnya itu kayak gini, contohnya seperti gambar di samping, garis atas dan garis bawahnya itu sama panjang, tapi
yang sama-sama berhadapan itu sama panjang, dan yang di samping kanan dan kirinya yang berhadapan itu juga sama panjang. Tapi keempat sisi tersebut tidak sama panjang keempatnya, tapi hanya yang saling berhadapan saja yang sama panjang. Jadi perbedaannya dari persegi tadi, kalau persegi yang pertama kita bahas itu keempat sisinya sama-sama panjang, atas, bawah maupun kanan kirinya. Namun jika persegi panjang ini hanya sisi yang sejajar saja yang sama panjang. Seperti contohnya ini. Ini kertas yang udah kita lipat ini, bagian atas ini sama bawahnya itu sama panjang. Misalnya ini dengan panjang 20 cm, maka yang di atas ini juga 20 cm. Yang kanan ini 10 cm, maka yang kiri ini juga 10 cm. Sangat berbeda dengan bahasan kita pertama tentang persegi. Bisa dilihat kalau persegi tadi mau atas, bawah, kanan, kirinya sama, tapi kalau persegi panjang itu hanya yang berhadapan saja yang sama. Dan dipahami ya. Keempat, kita bakal belajar tentang trapesium, bangun datar trapesium. Gambarnya yang kayak di samping ini. Jadi sifat pertama dari bangun datar trapesium ini adalah memiliki dua sisi sejajar yang sama panjang, yaitu sisi kanan dan sisi kirinya. Namun sisi atas dan sisi bawahnya itu berbeda. Lalu yang kedua, sifat dari bangun datar trapesium ini adalah memiliki dua titik sudut yang sama panjang, seperti gambar yang di samping. Contohnya kayak gini. Kita punya kertas yang bentuknya udah trapesium kayak gambar di samping. Jadi dia punya dua titik sudut yang sama, sini sama sini, lalu duanya lagi sama. Jadi dua atas sama, dua bawah sama. Namun dia punya dua sisi atas dan dua sisi bawah itu berbeda. Namun panjang dari dua sisi kanan dan dua sisi sampingnya itu sama ya. Tuh bisa dilihat dari sini kan, bisa dilihat juga dari gambar. Namun jika mau lihat jelas, kamu bisa gunting atau bentuk kertas seperti bentuk trapesium di sini dan seperti di gambar agar lebih jelas ya. Yang kelima, kita bakal bahas tentang bangun datar layang-layang seperti gambar di samping. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian pasti tahu dong bentuk layang-layang gimana, apalagi anak-anak cowok yang biasa main layang-layang. Jadi sifat dari bangun datar layang-layang seperti gambar di samping itu, yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Jadi dua sisi atas dan dua sisi bawahnya itu sama panjang. Juga memiliki dua titik sudut yang sama. Seperti bentuk kertas ini yang udah saya bentuk, panjang sisinya sama kedua sisi. Jadi dia ini sama kayak persegi panjang dan juga trapesium tadi yang memiliki dua sisi yang sama panjang. Bisa dilihat di sini titik sudutnya sama. Jadi dari kanan ke kiri itu sama, dari atas ke bawah itu juga sama, dari bawah ke atas itu sama, dari kiri ke kanan itu sama. Jadi kalian pasti tahu dong, karena kan sudah sering lihat di layang-layang yang sering dimainin itu bentuk, salah satu contoh bentuk dari bangun datar, yaitu bentuk layang-layang. Dan kita bakal bahas tentang belah ketupat nih, seperti gambar di samping. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, belah ketupat itu contohnya seperti bentuk ketupat yang sering kita makan kalau hari raya. Itu salah satu jenis atau salah satu contoh jenis dari bangun datar belah ketupat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sifat dari belah ketupat ini yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi sisi atas kanan, bawah kanan, dan atas kiri serta bawah kirinya itu memiliki panjang yang sama. Terus juga memiliki masing-masing dua sudut yang sama besar.
Lalu sifat yang ketiga itu titik diagonalnya berada di tengah. Contohnya seperti kalau kertas ini ya, seperti yang kertas yang seperti gambar di samping, bentuknya sama. Ini setiap sisinya memiliki sama panjang, yaitu 10 cm, lalu memiliki masing-masing 2 titik sudut yang sama besar. Jadi atas bawah itu sama besar dan kanan kirinya juga sama besar. Lalu titik diagonalnya berada di tengah, pas di tengah ini. Jadi kalau kita lipat, contohnya kalau kita lipat kayak gini, itu titiknya pas ada di tengah-tengah belah ketupat. Jadi itulah contoh dari bentuk belah ketupat dan juga sifat-sifatnya. Kita bakal bahas tentang jajar genjang seperti gambar di samping. Yang pertama, sifat dari jajar genjang itu mempunyai 2 sisi yang sejajar sama panjangnya. Lalu yang kedua memiliki 2 titik sudut yang berhadapan sama besar. Jadi titik sudutnya masing-masing 2 berhadapan sama besar. Lalu juga yang terakhir memiliki 2 diagonal yang membagi jajar genjang ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Contohnya seperti kertas yang sudah saya lipat ini, bentuknya sama kayak gambar di atas. Jadi setiap sisi yang berhadapan sejajar ini sama panjang. Tuh, ini sama panjang, kanan kiri dan atas bawah, lalu mempunyai titik sudut yang sama besar. Titik sini sama besar, lalu titik sini sama besar. Jadi 2 titik yang berhadapan itu sama besarnya. Lalu yang terakhir memiliki 2 diagonal yang membagi jajar genjang ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi kalau kita potong ini jadi 2 bagian, maka ada 4 bagian yang akan menjadi sama besar. Contohnya jika kita lipat dulu ya. Kita lipat. Seolah-olah ini menjadi dua bagian. Kita potong ya. Yang pertama kita potong titik diagonal pertama. Lalu kita potong yang kedua. Nah, maka akan ada 4 macam segitiga, jenis segitiga yang berbeda-beda seperti ini. Tapi masing-masing memiliki bentuk yang sama besar. Yang terakhir bakal bahas tentang bangun datar lingkaran seperti gambar di samping. Jadi sifat pertama dari lingkaran ini adalah setiap lingkaran memiliki 1 titik di tengah yang menjadi pusat dari lingkaran tersebut. Kalau di gambar itu nggak ada titiknya, kita bakal bikin di kertas ini. Jadi di kertas ini ada 1 titik di tengah, maka titik tersebut akan menjadi pusat dari lingkaran ini. Lalu sifat keduanya adalah jarak sembarang titik terhadap di dalam lingkaran terhadap pusat itu sama. Jadi setiap jarak sembarang titik di lingkaran ini terhadap pusat ini, maka jarak tersebut akan sama. Itulah ke-8 macam dari jenis bangun datar. Saya harap ilmu yang saya bagikan bermanfaat, dan mulai sekarang jika ada yang tanya kira-kira kalian tahu nggak apa aja macam-macam bangun datar dan juga sifat-sifatnya, kalian udah tahu ya, jangan langsung dilupa ya.
Semoga materi yang saya ajarkan tadi bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian yang menonton, dan untuk diri saya sendiri terutama yang menjelaskan. Khususnya jika ada salah-salah kata atau penjelasan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di lain materi. Saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.